Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insyaallah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang keempat. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam malam hari ini akan memperoleh syafaat yaumul akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannah yang kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum, Bu Ana. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak, Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nazruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saudara sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan malam hari ini, alhamdulillah kita masuki pertemuan yang kesekian kali dalam rangkaian kajian Qur'anic Journey yang ke-6. Mudah-mudahan tahap demi tahap pemahaman kita bertambah, dan diharapkan dengan itu ramalan kita juga bisa bertambah. Dengan beriring tambahnya ilmu, maka insya Allah bertambah pula pemahaman dan pengamalan kita. Itulah yang kita harapkan. Bapak Ibu yang muliakan, pada malam hari ini kita akan seperti biasa akan membahas masih tafsir surah Al-Hadid, yang malam hari ini kita sampai di ayat yang ke-25. Lalu setelah itu kita juga akan membaca hadits qudsi. Setelah itu juga kita akan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga doa-doa yang terus kita dapatkan, yang bersumber dari manusia teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW, doa-doanya, redaksinya tentu adalah yang terindah setelah doa-doa yang termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di akhir nanti kita akan mendalami pesan-pesan dan kandungan secara sederhana, secara singkat tentang surah yang ke-50 dalam Al-Quran, yakni surah Qaf. Surah Qaf. Tidak terasa kita sudah sampai surah ke-50 dari rangkaian ke-114 surat. Bapak yang muliakan, mari kita awali dengan kajian tafsir di surah Al-Hadid ayat 25. Seperti biasa, kami mau persilahkan. Silakan dengan Ibu Kuria. Assalamualaikum Bunda Kuria. Speakernya buka, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum. Silakan.
Surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasa bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Shadaqallahul azim. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Alhamdulillah. Barakallahu fiik wa rahimanallahu bitilawatil Qur'an Karim. Semoga Allah merahmati kita semuanya, baik yang membacanya maupun yang mendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Hadid ayat 25 tadi sudah dibacakan. Alhamdulillah. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Itulah ayat ke-25 surah Al-Hadid. Nanti tafsirnya seperti apa. Namun sebelum itu, seperti biasa kita ingin melihat apa yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu di Al-Hadid ayat 25 ini. Silakan yang sudah menguraikan dan merincikan. Sudah menebalkan dan menguraikan. Sudah menebalkan dan merincikan. Silakan. Pak Herman sudah? Sudah saya. Pak siapa? Bu siapa? Bunda? Alhamdulillah sudah. Bunda Bunga ya? Ya. Ya, sudah alhamdulillah. Sudah Ustaz. Baik, coba didekatkan. Tapi nggak ditebalkan karena ini udah tebal. Ya udah tebal. Oh iya ya, sudah akarnya sudah tebal ya. Oh ini uraiannya ya. Iya. Oh, betul. Ada berapa yang sudah diuraikan di berapa banyak kata yang sudah diuraikan? 49 Ustaz. 49. Baik, alhamdulillah. Baik, Banyak ya. alhamdulillah. Selanjutnya siapa? Siapa lagi? Oh, Pak Herman. Ah, Pak Herman. Alhamdulillah. Ya, itu Ustaz. Semuanya 49 juga. 49 juga. Fi'ilnya 6, isimnya 16, hurufnya 27. Oh, yang banyak hurufnya ya, 27 ya. Alhamdulillah, detail sekali. 47. Subhanallah. Sudah Pak Farid? Pak Farid ya. Farid. Wah, udah lengkap sampai ada lembaran baru kayaknya nih. Berapa jumlah katanya Pak Farid tuh? Speakernya Pak? 49 juga Ustadznya. 49 juga. Wah, luar biasa. Kayaknya udah kompak tuh.
Nggak pandai. Alhamdulillah. Ada lagi, Bu? Pak Jenal sudah, Pak Jenal? Sudah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenal. Sudah coba berapa Maaf, ini diurai. Lihat di sini. Baik. Wow, subhanallah. 49 juga Pak Gila Ustaz. juga ya. Alhamdulillah. Rasa-rasanya ini udah kompak 49 nih sama kayaknya. Tidak terganggu. Nggak apa. Alhamdulillah. Baik, makasih Pak Haji Zainal. Selanjutnya Bu Riri, silakan. Bu Riri. Oke, saya ada sama 49 Pak Ustadz. Masya Allah. Biasa. Ya. Ini Kok beda dah? bener ini ya. 47. Nanti boleh di ini berarti seperti Pak Herman tadi. Berapa isim, berapa fiil, berapa huruf nanti begitu ya. Oh, oke. Oke, nanti Insya Allah. diklasifikasi. Taib, yang selanjutnya adakah masih? Butin sudah, Butin? Sudah. Datin. Ayo Bunda, berapa Bunda Tin? Saya 48. 48. Baik, 48 ya kata-katanya. Ustaz, Ya. untuk saya hurufnya 15, isimnya 28, fiilnya 6. Tadi kalau Pak Herman sama 49-nya tapi ya hurufnya 27. Pak Selesai Haji, isimnya ya kan. iya, Pak Haji 28, berarti ada geser huruf tuh satu. Ya, mana yang Bandung nggak tahu nanti. Nanti boleh kita apa aja cross check tuh berapa isi, berapa fiil, berapa huruf, benar itu. Adakah yang lain, Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita coba urai bersama surah Al-Hadid ini. Sebelum ke tafsirnya coba kita cek dulu ya apa namanya huruf-hurufnya nih. Kalau saya jumlahnya kok agak beda ya. Ada yang ketelingsut kali ya. Tuh jumlahnya kalau saya segini Bapak Ibu. Ada yang kedobel kali ini. Berapa jumlahnya tuh? 150. Ustaz lebih banyak. Yang double ya. Tapi tadi 49 kompak, jangan-jangan saya kelebihan. Atau nomornya ada yang ada yang loncat dua satu, nomornya. jangan-jangan nomornya nih gitu ya. Baik, nanti kita coba cek sama-sama. Bapak Ibu muliakan, ini satu ayat yang disebut di dalam surat Al-Hadid ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Laqad sungguh kata Allah, benar-benar kami telah mengutus rusul berarti jamak dari rasul. Sungguh kami telah mengutus para rasul bil bayyinati dengan bukti-bukti. Para rasul Allah itu datang membawa bukti-bukti kebenaran yang menyertainya, atau ulama memahami al-bayyinat itu mukjizat. Mujizat. Ibu-ibu, mujizatnya pada Nabi Yusuf apa? Bapak Ibu. Mujizat pada Nabi Yusuf. Mentakwilkan mimpi Ustaz. Oh, takwil ya, takwil mimpi betul. Tawil mimpi. Ada lagi? Ya, yaitu mujizatnya itu adalah mimpi yang benar. Yang diutarakan kepada ayahnya. Oh iya, betul. Usianya masih kecil ya, gitu ya. Gitu. Selain itu ya, itu kalau disebut itu mujizatnya itu. Ya abati ini ro'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ro'aituhum li sajidin. Dan itu terbukti setelah puluhan tahun kemudian. Oh iya. Ya, 20 tahun kemudian baru terbukti mimpinya itu. Ya.
Kalau mukjizatnya Nabi Musa banyak ya. Banyak ya. Banyak. Yang paling masyhur adalah tongkatnya ya. Tingkatnya ya. Yang berbuah Mukjizat menjadi ular ya. iya banyak. Mukjizatnya Nabi Ibrahim Boleh. Dibakar tidak hangus, tidak selamat dari pembakaran. Mukjizatnya Nabi Dawud Nabi Daud itu mujizatnya melembutkan besi. besi. Jadi besi di tangan Nabi Daud itu lembut. Kayak play-doh-nya anak-anak kecil tuh. Lilin, seperti lilin ya. Iya kayak lilin itu. Jadi dibentuk apa saja pakai tangannya itu. Iya. Nabi Daud itu. Banyak juga mujizatnya Nabi Isa banyak ya. Banyak ya. Banyak Nabi Isa. Yang paling masyhur Yang paling masuk menghidupkan orang mati. menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Dengan izin Betul. Allah. Dengan izin Allah. Apalagi? Ibu. Menghidupkan burung yang dicincang. Itu bukannya Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu. Ibrahim ya. Iya. Ya, Ibrahim yang menghidupkan. Fasurhunna sumad'uhunna thumma yatina kasa'ya. Hud arba'ata minat tayri. Kata Allah pada Nabi Ibrahim, ambil 4 burung, cincang masing-masing, lalu kemudian sumad'uhunna, panggil mereka yatina kasa'ya. Fasawfa yatina kasa'ya, maka burung yang sudah dicincang tadi datang kepadamu dalam keadaan utuh. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam di antara mujizatnya bisa menyembuhkan penyakit. Oh iya benar Bunda Sri. Apa lagi? Jadi kan menghidupkan yang sudah mati. Tadi ya. Nanti bisa muter-muter di situ jadi banyak nih kita nih. Apalagi Bapak Ibu mujizatnya Nabi Isa. Yang masyhur itu wa ya'lamu ma takuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Gitu tuh. Nabi Isa itu bisa tahu apa yang telah dimakan itu oleh sahabatnya dan tahu apa yang masih tersimpan di rumahnya, tahu tuh. Mata kuluna wa matadakhirun, tahu apa yang dimakan dan apa yang disimpan masih tersisa di gudang. Tahu dah. Kalau bahasa kita mah beras, wortel, apa disebutin semua tahu. Itu mujizatnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad yang paling masyhur mujizatnya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an Ibu. Meskipun banyak mujizat yang lain, tapi Al-Qur'an yang paling besar. Nah, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami turunkan kepada mereka kitab. Ada yang bentuknya kitab. Kalau kitab berarti apa namanya itu kumpulan kertas-kertas yang susun menjadi buku. Itu namanya kitab. Ada juga sahifah, bentuknya lembaran-lembaran. Sahifah. Ya, sahifahnya Nabi Musa, sahifahnya Nabi Ibrahim, kan gitu. Suhufi Ibrahim wa Musa, kan gitu ya. Nah, itu sahifah. Sahifah. Iya. Betul. Wal mizan, dan timbangan. Liyaquman nasu bil qist. Untuk apa maksudnya peraturan itu? Agar manusia melaksanakan atau menegakkan keadilan. Keadilan. Mizan. Ya, mizan itu timbangan. Biasanya kalau pengadilan, Bapak Ibu lihat pengadilan itu logonya saja timbangan ya. Iya. Pengadilan itu logonya timbangan. Bilqis adil, dengan adil. Ya. Al-qistu itu ada yang membedakan dengan adil itu Bapak Ibu. Kalau adil bisa dipahami secara sederhana apa? Sama rata. Itu adil. Adil. Iya. Kalau qist itu adil juga, tapi maknanya adalah memberi tidak sama tetapi melegakan semuanya. Itu namanya qist. Qisto. Al-qista, iya. Tapi Itu al-qist. Jadi al-qist itu pembagian meski tidak sama tetapi
diterima dengan senang oleh masing-masing pihak. Itu namanya al-qist. Ya. Baik. Terus wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Jadi Allah turunkan besi yang kuat dan manfaatnya banyak. Iya. Bahkan tubuh kita saja butuh zat besi, Bapak Ibu. Tubuh kita saja butuh zat besi. Kalau kekurangan zat besi itu bisa berakibat diantaranya adalah anemia, ya, kekurangan darah, kurang darah merah. Itu kekurangan zat besi. Lesu, lemes, wah itu dia kekurangan zat besi. Iya. Tapi tidak di dalam tubuh manusia kan nggak ada ya apa namanya itu kandungan apa apalagi kandungan belerang kan nggak ada di dalam diri manusia. Iya. Itu namanya kandungan belerang itu asam sulfat tuh nggak ada di dalam tubuh manusia asam sulfat. Ya, adanya asam folat. Kalau asam folat bagus bagi ibu-ibu, bagi bapak, apalagi bagi kaum Jangan hamil. meledek, Pak Kalau Ustadz. enggak itu bukan itu. Kan ada yang tersinggung. Oh enggak. Salah Kan sebut. itu pengetahuan. Pengetahuan. Jadi, iya, tapi dalam diri manusia butuh zat besi, butuh kalsium, butuh sebagainya. Allah SWT mengatakan wa anzalna ilaikumul anzalna al-hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Hampir tidak ada di dunia ini yang tidak ada zat kandungan besinya. Gitu ya. Hadid. Hadid itu besi artinya. Hadid itu. Nah, ada para ahli kimia, para ahli menyebut bahwa besi itu sebenarnya asalnya tidak dari bumi, asal mengatakan begitu. Dari langit Ustaz ya. Ya, maka Allah misalnya menurunkan apa namanya itu dari atas ya, dari planet-planet lain dengan turunnya batu-batu dari atau benda-benda langit, itulah yang kemudian Quran katanya adalah membawa zat besi ke bumi. Wallahualam, seperti itulah kira-kira. Lalu kemudian dari apa namanya ayat ini kok tiba-tiba Al-Quran bicara al-mizan, al-qist, timbangan dan keadilan, lalu tiba-tiba bicara tentang al-hadid, Hadid. ya, tentang besi. Maka ada kesan bahwasanya menegakkan keadilan itu kadang juga perlu harus dengan tegas, keras besi. Gitu tuh. Nah, itu kesannya kenapa kok setelah bicara tentang keadilan tiba-tiba bicara tentang besi. Kira-kira kalau ditarik benang merahnya, keadilan itu harus tegakkan meskipun harus dengan keras begitu. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukti bahwa beliau ingin menegakkan keadilan itu, apa katanya? Lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tuha. Seandainya Fatimah itu mencuri demi untuk menegakkan keadilan bagi semua, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Itu bukti bahwasanya memang perlu ketegasan. Kan gitu. Lalu hadis Nabi SAW mengatakan juga, apa yang menjadikan umat-umat terdahulu itu hancur? Umat-umat terdahulu itu hancur. Alakat mangqablakum. Kenapa? Karena mereka itu menegakkan keadilan kepada yang di bawah dan ternyata tidak menegakkan keadilan kepada orang-orang yang di atas. Orang-orang yang lemah ditegakkan keadilan atas mereka, tegakkan hukum atas mereka. Tapi begitu hukum itu menyentuh pada orang-orang yang punya kedudukan, punya harta, maka hukum itu tumpul. Itu Nabi mengatakan hancurnya kaum terdahulu itu disebabkan itu tidak adil. Hukum hanya menyentuh orang-orang yang lemah. Orang-orang, ya, para penguasa, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan aman. Seperti itu. Merasa aman sehingga mereka terus melakukan apa? Melakukan kesewenang-wenangan karena mereka dilindungi oleh penguasa.
Nabi mengatakan sesungguhnya kehancuran orang-orang terdahulu itu karena mereka menegakkan hukum kepada orang yang lemah dan membiarkan orang-orang yang kuat di antara mereka. Nah, itu bisa saja negara kita juga akan lambat laun akan menuju kehancuran ketika hukum itu hanya ditegakkan untuk orang yang lemah. Iya. Tapi begitu menyentuh orang-orang yang punya kekuasaan, punya harta, punya pengaruh, maka hukum itu seperti tidak berbicara. Tidak mampu, tidak menyentuh ke sana. Nah, ini pesan Nabi itu jauh 1400 tahun yang lalu berbicara tentang kaum terdahulu, kaum Bani Israel. Itu Bapak Ibu. Kenapa nih ayat ini kok berbicara tiba-tiba ketika berbicara keadilan lalu bicara tentang hadid, bicara tentang besi. Kira-kira korelasinya ke sana. Wa manafi'u linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Dan Allah ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang benar menolong Allah dan Rasulnya. Menolong Allah, Allah sebenarnya tidak perlu pertolongan. Dan nanti ini Bapak Ibu muliakan, nanti ini akan berkaitan erat dengan hadis qudsi yang akan kita baca nanti. Gitu ya. Jadi siapa yang perlu kita tolong? Allah nggak perlu kita tolong. Allah maha kuat, maha kuasa, maha memaksa ke Allah. Nah, tapi kita diminta untuk menolong. Bahkan Allah secara tegas mengatakan intan surullah yang surukum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. No, gimana kita menolong Allah? Emang Allah lemah? Enggak. Jadi itu pemahamannya harus komprehensif. Tidak boleh memahami kata per kata. Begitulah Bapak Ibu muliakan, memahami Al-Quran, memahami hadis tidak selalu kata per kata sudah bisa didapat. Saya tidak katakan bahwasanya memahami hadis harus muter-muter, enggak juga. Ada kadang-kadang yang kalimat itu langsung tepat memaknai seperti katanya. Itu, jadi nggak perlu penafsiran yang ruwet. Tapi ada kata, kalimat, ayat yang memang membutuhkan penafsiran seperti tadi tuh. Intan surullah yang surukum. Jika kalian menolong Allah, tentu Allah akan menolong kalian. Kan nggak bisa dipahami secara kalimat yang muncul itu. Tapi perlu pendalaman. Apa yang dimaksud dengan menolong Allah? Seterusnya dan seterusnya. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi, maha kuat lagi maha perkasa. Nah inilah. Bisa juga kok aziz itu artinya maha mulia. Jadi qawiyyun kuat, aziz mulia. Kadang-kadang aziz dianggap juga perkasa. Ya, jadi dua-duanya bisa tergantung kalimatnya mana yang lebih tepat dalam konteks ayat tersebut. Ya, karena ini kaitannya adalah menolong, tolongan, maka mungkin yang tepat adalah kuat dan perkasa. Karena kaitannya ayat sebelumnya adalah berbicara tentang yang menolong. Nah, menolong butuh kekuatan, butuh keperkasaan, butuh kekuatan. Sekira itu pesan daripada surah Al-Hadid ayat 25 di atas. Baik, Bapak Ibu muliakan, kita coba urai seperti yang tadi. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya kalau ada angka yang kalau saya nih 50, tapi nggak tahu nanti ya di mana titik perbedaannya. Oke. Dan ini kita lanjutkan saja. Sungguh. Qad juga Pak Ustadz, maaf, wau nggak ada. Pak Ustadz, Nggak ada Ustaz. Tidak ada wawunya. kan Lakod. tuh kan lakod nggak ada wawunya, lakod ya. Iya, Pantesan tuh wawunya nggak ada. 50 ya. Pantesan 50 tuh kan. Itu dari mana wawu nongol di situ? Oh, saya lamnya sendiri, Kak. Harus bisa Memang lakon. harusnya lamnya sendiri nih, Bu. Baik, berarti benar 49 tuh kan. 49 berarti ya, Ustaz. Iya. Saya 48 karena nggak dipisah, Ustaz. Oh, lakotnya nggak dipisah ya, Bun ya? Ya. Jadi la sendiri, qad sendiri. Sungguh benar-benar. Arsal mengutus. Nah, kami rusulu, rasul-rasul atau para rasul boleh. Para rasul. Kami dengan bisa dengar atau bisa membawa. Ya, dengan bisa membawa. Al-bayinat mukjizat. Wa anzalna dan menurunkan
Kami Kami bersama. Menurunkan kami bersama. Maaf. ma'a bersama Hum mereka. mereka. Kitab Kitab suci. suci. Wa dan al-mizan timbangan. Neraca. Iya neraca sama timbangan. Neraca. Li untuk atau agar yaquma menegakkan an-nasu manusia dengan Dengan keadilan. Jadi dalam terjemahnya sebenarnya nggak usah ada kata dengan, agar manusia menegakkan keadilan gitu. Ya. Tapi kalau terjemah perkata kan kita harus sebut maknanya bi dengan. Iya. Tapi dalam makna teks biasanya tidak muncul. Wa anzalna dan kami turunkan al-hadid besi fi. Terbalik Ustaz. Kenapa Pak? 2425 anzalna turunkanlah kami. Oh, kok kenapa Dan jadi ini ya? Dan oh ya salah. Makasih. Terbalik. Turunkan kami nanya. Nanya kan. Makasih. Al-hadid besi fi pada dalam hi-nya baksun. Apa baksun? Baksun. Kekuatan. Di sini artinya kekuatan ya. Ya. Syadid yang kuat. Wa dan Hebat. menyafi' beberapa manfaat. Besi ada sisi manfaat, ada sisi daruratnya juga. Bukankah besi digunakan juga untuk apa namanya mencidrai, menyembelih hewan dengan besi, pisau, gitu ya. Jadi ada bermanfaat. Tidak Banyak. semua, iya ada kadang-kadang apa lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Ya. Tergantung di tangan manusianya untuk apa, gitu kan. Linggis bisa untuk melubangi, ya. Bisa juga linggis kalau dipakai oleh orang jahat untuk membongkar, mendobrak rumah orang dan seterusnya. Linasi bagi anas manusia. Wa dan liya'lama agar mengetahui Allah siapa yang menolongnya. Ya. Ini salah nih. Warusul. Nah. Dan para rasulnya. Para rasul. Rasulnya. Bil ghaib yang walaupun tidak tampak. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Oh, yang tidak tampaknya di sini dong maksudnya. Ya. Ya. Sudah berumur ini. Inna sesungguhnya Allah Awiyun maha kuat, maha perkasa. Oke. Ini Bapak Ibu jadinya ini betul ya 49. 49 Iya, salah berarti kita nih. Coba jumlahnya berapa berarti ini? Itu kan 49. 49 ya. Berarti benar Bapak Ibu. Waduh, luar biasa.
Alhamdulillah. Detail banget Ibu. Iya benar. Oke, lanjut. Ini huruf ya. Grup Huruf. Coba kita cek hurufnya nih. Hurufnya yang mana saja kan? Ini huruf Nomor 2. ini. Ini Nomor huruf. 7. Ini huruf. Terus mana lagi nih? 15. Nomor 17. 12 huruf bukan? Di 12 isim kan? Nomor 12 huruf bukan Bapak Ibu? 12. Bukan Maaf. ya? Iya, maaf. Maaf. Isim Maaf. kan? Bersama. Isim. Zorof. Bersama isim. Nah, makanya ditanya. Isi bukan apa huruf bukan ya? Bukan. Isim kan? Wah. 15 huruf. 17. 17 betul. Terus 20. betul. 22. Terus 22 26. terus 26 30. 32. 35. 34 35. Betul. Iya. 41. 41 44 40 ya 41 ya 41 41. 44 46. 46 selesai. Sekarang isim. Isim dari bawah. Isim. Ya. Isim. 11 sampai 47. 45. Isim. Ya. Ini isim. Il. Ini Menolong. isim. 38. Rasul isim. Anas isim. Ya. Tiga. Rasul Isim. isim. Baksun syadid. Iya. Syadid isim. Isim. 7. Isim. Ini na sama hadid isim ya. Ya. Syadid isim. Al-Qist isim. Anas Manusia. isim. Anas isim. Timbangan. Al-Mizan isim. Mizan isim. Gumal kitab Kitab. isim. Sampai kami. Isim sampai na. Na sama ma'a isim. Keterangan. Al-Bayinat isim. Sampai kami. Ini kami isim. Terus na ya. Isim. Rasul-rasul. Isim. Udah. Sisanya fi'il. Rasul-rasul Pak Ustadz. Nomor Oh 5. ya. Oh Rasul-Rasul ya. Ya, nomor Ini 5. isim ya. Ya. Oke, benar. Apalagi ada yang coba kita cek ke bawah lagi. Yang belum. Ini fi'il. 18. 18 fi'il. Il. 23 fi'il. 3 fi'il. 20. 36. 36 fi'il. 6 fi'il. 39. 9 PL. Selesai. Iya. Jadi yang isim ada berapa, Bapak Ibu? Isim ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kalau. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Saya 25, Ustaz. 25. Oh, coba nanti Bapak Ibu ya. Sudah tertulis di sini tinggal menghitungnya. Ada yang 25, ada yang 28, tadi ada yang 27 juga. Urayanya huruf apa nih lam ini? Oke. Huruf taukid. Jadi qad Ya. juga huruf tahqiq. Ik. Iq arsal fiil Madi. madi. Nanya dhamir Dormir. Mutasil. muttasil. Boleh tambahin lil mutakallimin. Kalimin. Artinya mutakallimin itu pembicara banyak. Kami itu ya. Rusul jama apa nih? Taksir. Taksir. Ya, terus apa namanya? Kami sama kan itu kami itu. Domir mutak.
Ya Alhamdulillah. ini nih Mutakallim. kita kita klik ke sini nih Bapak Ibu nih. Mutasim mutakallimin. Mutakalimin. B dengan ini huruf ya. Huruf apa nih Bapak Ibu nih? Bil. Jar. 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 Al-bayinah jam apa ini? Al-bayyinah. Jam. Muannas. Isim. Ana Salim. Ana Salim. Mana Salim? Wow. Huruf Atau. Ataf. Taf Anzal. Anzal. Madi. Nanya. Domir. Domir. Min ma'a. Zaraf. Zaraf. Oh, maaf, zaraf saya. Isim zaraf. Domir mutasil lil ghaibin. Al-ghaibin. Alkitab mufrad. Wafat. Wa ataf. Ataf. Al-mizan Isim. isim muzakkar ya, mufrad. Muzakkar. Li Harfu jar. huruf jar. Yakum Fi'il dari Mudhari. Anas. Isim. Betul, jamak taksir. Taksir. Terus taksir. bi Jar. terus al-qist masdar. Alkis masdar ya. Masdar. Berarti kalau dia masdar, fi'il madhi 3 hurufnya apa Bapak Ibu? Betul, qasato. Qasato yak suku. Oh, madinya asap. Ataf Anzal. anzal fi'il madhi. Fi'il madi. Na apa na Bapak Ibu? Hasil. Udah tinggal copy aja gampang. Al-hadid isim Isim. jamid. Jami. Iya jamid. Tapi jamid itu artinya yang nggak terbentuk. Bisa juga ini mufrad. Oh, jamid mufrad. Ya, hadid. Jadi jamid itu yang tidak terbentuk dari tempat lainnya. Fi huruf jar. Jar. Ini isim domir muttasil Hasil. lil ghaib. Kalau ghaib 1 orang. Ba'sun masdar. Syadidun sifat. Isim. Ataf. Ini ataf. Manafi' apa Bapak manafi'? Manafi. Isim. Jamak Jamak Banyak. taksir, benar. Jamak banyak. taksir. Jamak taksir. Tunggalnya apa Bapak Ibu? Tunggalnya manafi'. Fi. Apa? Tunggalnya manafi itu manfaat. Iya, kayak bahasa Indonesia ya manfaat ya. Manfaat ya, manfaat. Iya, manfaat namanya manafi'. Ya. Li huruf jar. Anas jamak taksir. Wa ataf li jar. Ya'lam Fi'il mudhari. mudhari. Allah lafal Jalal. ala. Jalalah. Man yang suruhu man Isim. mausul. Ifham kan. Yansur fi'il mudhari. Mudhari. Dari ahunya dhamir muttasil lil ghaib. Fil ghaib. Wa ataf rusul jamak taksir. Jamak taksir. Bu Domir. Domir. Tasim. lil ghaib.
Lil gaib juga. Fi dengan jar. Huruf Huruf jar. jar. Al-ghaib masdar. Masdar. Inna Ustaz, isim sifat salah Huruf Ustaz ya. nasab. tauhid nasab. Kalau ghaib bukan sifat, Bu. Oh, bukan. Kalau sifatnya ghaib gitu. Oh, Oh, Panjang, tapi kalau ghaib itu masdar. oh. Ya. Allah lafaz Oh, jalan. Qawiyun. qawiyun sifat. Aziz Sifat. sifat. Oh, selesai. Tanya Ustaz, Fadal, Pak Herman. nomor 17 sama nomor 35 Ustaz. 35 kenapa, Pak? Itu setelah lam itu kan fi'il Ustaz. Apakah Iya. bisa huruf jar? Iya, jadi dia bisa dua, bisa huruf jar, bisa huruf nasab. Jadi kalau ada li diikuti oleh fi'il, namanya lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu huruf jar. Karena setelah li-nya itu ya'lam itu ada diawali huruf an yang tidak ditampakkan. Kalau ada an digandeng fi'il, masih ingat namanya? Masdar muawwal. Masdar muawwal. Kalau ada masdar, isim apa fi'il masdar itu? Masdar itu isim. Isim. Berarti huruf yang di depan isim, yang di depan isim berarti huruf apa? Huruf jar. Gitu cara mengenalinya. Tapi boleh cara tinggal menguraikannya, Pak. Kalau langsung misalnya, oh ini huruf nasab, boleh. Liak lama, makanya liak lama kan gitu ya. Liak lama. Nomor berapa lagi tadi, Pak? Nomor 17. 17. Sama tuh. Jar atau huruf namanya huruf nasab. Boleh. Makasih. Yang lain, Bapak Ibu silakan kalau ada yang tanya. Dari sisi kata-katanya ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada ya? Coba. Alhamdulillah jelas. Kita lanjutkan sekarang pada hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya, hadis qudsinya. Pak Herman boleh baca, Pak? Monggo. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ya ibna Adam ya bena Adam ya abna Adam dibaca pendek ya bena Adam ya abna Adam disambung ya benar ya abna ianya dibaca pendek diwasol ya benar oh ya benar, langsung ya benar gitu Ustaz. Iya betul. Ya benar Adam maritu falam ta'udni. Iya. Qala ya Rabbi kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka lau uttahu lawajadtani indahu. Sahih. Ya bena Adam amtuka falam tut'imni. Qala
ya Rabbi, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta annahu amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Ama alimta annaka law at'amtahu law jatta dzalika indi. Ya ibna Adam, istasqaituka falam tasqini. Qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Asqika. Qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Rawahul Muslim sahih. Artinya Ustaz? Artinya? Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat akan berfirman, wahai anak cucu Adam, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Ada yang berkata, wahai Tuhanku, bagaimana kami menjengukmu? Sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu sesungguhnya hambaku yang bernama Fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu sesungguhnya jika kamu menjenguknya, engkau akan mendapatiku di dekatnya. Wahai anak cucu Adam, aku meminta makanan kepadamu, namun kamu tidak memberiku makanan kepadaku. Iya. Ada yang berkata, wahai Tuhanku, bagaimana kami dapat memberi makanan kepadamu, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah engkau tahu sesungguhnya hambaku Fulan meminta makanan dan kemudian kalian tidak memberinya makanan? Tidakkah engkau tahu seandainya engkau memberinya makanan, benar-benar akan kau dapati perbuatan itu di sisiku. Baik. Wahai anak cucu Adam, aku meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberiku minum. Iya. Ada yang berkata, wahai Tuhanku, bagaimana kami memberi minum kepadamu, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seorang hambaku yang bernama Fulan meminta minum kepadamu, namun tidak engkau beri minum. Tidakkah engkau tahu, seandainya engkau memberi minum kepadanya, benar-benar akan kau dapati pahala amal itu di sisiku. Baik. Kami muliakan, itulah hadits qudsi. Allah mengingatkan kepada kita, peduli kepada sama, peduli kepada yang du'afa, peduli yang berkebutuhan, peduli kepada yang sakit, dan sesungguhnya di dalam keadaan-keadaan seperti inilah Allah ada pada mereka. Artinya Allah ridho pada kita, pada orang yang memberi perhatian kepada kaum papa, kaum du'afa, orang yang kelaparan, orang yang kehausan, kan gitu, orang yang sakit. Kepada yang sakit kita jenguk. Maka ketika kita menjenguknya, seakan-akan kita berada di sisi Allah. Menjenguk Allah artinya adalah menjenguk orang yang diingin dibantu, ya, orang yang layak untuk dibantu. Itulah sesungguhnya di sana. Allah ridho kepada perbuatan kita. Itulah dimaksud aku ada di sana. Kepada orang yang kelaparan, maka kita bantu mereka. Dan ketika kita membantunya karena Allah SWT, maka Allah ridho kepada kita. Itulah sesungguhnya dibilang aku ada pada orang-orang yang miskin. Pada orang yang kehausan, kekurangan air, di sana mungkin kekeringan dan sebagainya. Maka kita bantu mereka sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan airnya.
maka seakan-akan Allah mengatakan engkau telah memberi minum kepadaku, memberi minum kepada orang-orang yang layak untuk kita tolong. Lalu kemudian ada orang-orang yang minta makanan, minta minuman, orang yang sakit dan seterusnya. Gambaran bahwasanya sesungguhnya kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan, ketika kita niatkan kepada Allah, maka itu akan mendatangkan ridho Allah. Seakan-akan Allah ada di sana. Gitu. Itu hadis qudsi ini menguatkan kepada kita bahwa jika ingin mendekat dengan Allah, bukan hanya pergi ke tanah suci, pergi ke Mekah, mendekat Ka'bah, menempelkan diri kepada Ka'bah. Betul itu juga itu. Tetapi ternyata Allah tidak hanya ridho hadir pada amalan-amalan khusus seperti ini, tetapi juga Allah hadir ridho kepada orang-orang yang peduli pada lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Saya kira pesan hadis ini luar biasa pada kita, peduli pada sesama yang membutuhkan. Yang sakit kita jenguk, yang kelaparan kita berikan bantuan makanan, yang yang kehausan kita bantu minuman agar mereka terpenuhi kebutuhan airnya. Saya kira itu dari sisi hadisnya, hadis qudsi yang tadi rawahu Muslim, hadisun sahih, itu hadis sahih gitu ya. Jadi memahami Allah ada, dibilang Allah itu ada di sisi ini dan itu, iya, bukan dalam artian fisik ya, tetapi maksudnya adalah Allah ridho, Allah senang kepada orang-orang yang membantu orang lain, orang-orang yang peduli kepada orang lain. Begitu Bapak Ibu. Baik, subhanallah, kita akan lanjutkan. Ternyata kelihatan ini antara ayat ke-25 surat Al-Hadid, hadits qudsi, doa yang kita akan panjatkan hari ini berdasarkan lafaz dari Nabi SAW, dan nanti Quran ikhtisar suratnya juga ada benang merah, ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Qadarullah seperti itu. Allah jumpakan kita di kesempatan malam hari ini pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dan hubungan satu dengan yang lainnya. Baik. Selanjutnya kita akan baca hadis untuk doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Silakan. Dengan Bunda Tin, silakan Bunda. Assalamualaikum. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkarat al-akhlaqi wal a'mali wal ahwal. Akhrajut tarf mada. Ya. Akhrajahu tarmada. At-Tirmidzi. Akhrajahu At-Tirmidzi. Iya. Oh iya, Tirmidzi Ustaz. Iya, Tirmidzi, benar. Apa itu maksudnya? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari munkaratil akhlak, dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Terus wa munkaratil wa'mal, dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wal ahwa, hawa nafsu. Itu. Iya, yang buruk tentu saja. Jadi Bapak Ibu lihat kan, ini akhlak, amal, ahwa, itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Maka yang buruk kita minta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari yang buruk-buruk, buruk akhlak, buruk perbuatan, buruk nafsu. Nafas itu
sebenarnya dorongan ya, dorongan yang datang dari jiwa. Ketika dia ke arah yang buruk, maka kita dalam bahasa kita disebutnya hawa nafsu. Ya, sesungguhnya nafas itu dibutuhkan oleh manusia untuk bisa survive hidup. Itu butuh nafas, butuh jiwa pendorong untuk kebaikan. Maka nafas dalam Al-Quran, nafas sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Ada 3 macam jenis, ada 3 jenis. Ada namanya an-nafas al-mutmainnah, gitu ya, jiwa yang tenang. Ada an-nafas al-lawwamah, jiwa yang mencela kalau berbuat dosa, berbuat buruk. Ada terakhir an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang senantiasa memerintah kepada keburukan. Nah, ketika jiwa itu condongnya, cenderungnya keburukan, maka dia itu seakan-akan jatuh. Jatuh itu bahasa Arabnya itu hawa. Hawa itu jatuh. Hawa jatuh. Maka orang menyebutnya hawa nafas, itu berarti jiwa yang jatuh ke dalam perangkap setan. Nah, itulah hawa nafas. Jadi ada nafas yang bagus, yang ingat kepada Allah, yang zikir, yang taat, itu nafas yang baik, namanya an-nafsul mutmainnah. Mutmainnah, betul. Ada nafas yang buruk, tadi tuh an-nafas al-ammarah bisu, gitu ya, karena gangguan terperangkap oleh gangguan setan, oleh gangguan iblis, maka jiwa yang terperangkap seperti ini seakan-akan jatuh dari kesuciannya. Nah, jatuh itu bahasa Arabnya hawa. Hawa itu artinya turun, jatuh. Dan hawa nafsu berarti kira-kira dipahami jiwa yang jatuh ke dalam kehinaan karena terperangkap oleh godaan setan. Kira-kira. Baik, artinya di sini, ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan akhlak, dari buruknya akhlak, buruknya perbuatan, dan buruknya hawa nafsu. So, nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi, ya. Ya, kadang-kadang ada menyebutnya Turmuzi, ada juga yang begitu, ya. Tapi yang masyhur At-Tirmizi. Iya. Kalau yang lain nyebutnya Turmuzi. Gitu ya. At-Tirmizi, At-Turmuzi. Ya, Tirmizi, Turmuzi, ya kayaknya orangnya sama dia juga. Begitu Bapak Ibu, ini doa bisa dipakai, bisa digunakan untuk kita waktu doa setelah sholat. Boleh, bagus nih. Sholat nih. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma inni a'udzubika min bukan mungkirat, kalau itu mungkarat. Maaf, itu bukan mungkirat tapi mungkarat. Min munkaratil a'laqi wal a'mali wal ahwa. Nanti boleh diperbaiki Bapak Ibu tulisannya di modulnya. Itu ada kekeliruan tulis harakat. Jadi yang betul, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Betul. Wal ahwa'i ya Ustaz. Iya, betul. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuki bagian yang terakhir tentang ikhtisar surah. Ada Ustaz. Fadal. Ulangin aja tadi Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang nafas itu ada 3. Betul. Nafsu baik, nafsu buruk. Yang satu lagi apa Ustaz? Jadi yang pertama nafsul mutmainnah. Nafsi itu artinya jiwa yang tenang, yang baik, yang bagus. Tuh, yang kedua namanya an-nafs al-lawwamah.
Al-lawwamah. Al-lawwamah. Al-lawwamah. Al-lawwamah itu artinya pencela. Apa yang dimaksud dengan nafas al-lawwamah, pencela itu? Jiwa yang mencela, menyesali ketika dia berbuat keburukan. Bapak Ibu suatu saat pernah berbuat kesalahan, kekeliruan. Anggaplah perbuatan dosa. Pernah nggak hadir dalam diri kita itu penyesalan terhadap apa yang kita lakukan? Nah, kalau ada penyesalan ketika melakukan yang keliru tadi itu, berarti dia memiliki an-nafs al-lawwamah. Tapi kalau pada diri seseorang, dia berbuat salah, berbuat keliru, berbuat dosa, tidak ada rasa penyesalan, ciri-ciri an-nafs al-lawwamahnya tidak hidup, tidak berfungsi. Kalau sudah tidak berfungsi, maka selanjutnya ketika dia terus-menerus seperti itu, maka dia akan terus cenderung kepada keburukan. Itulah nafsu yang ketiga, an-nafs al-ammarah bisu, yaitu jiwa yang selalu memerintah, yang selalu cenderung senang kepada keburukan. Jadi awalnya adalah dari jiwa yang menyesali, menghina diri ketika dia berbuat salah keliru kepada orang lain kah atau pada diri sendiri. Dia perbuatan dosa, perbuatan salah dilakukan pada diri sendiri, dia sesali. Kalau masih ada penyesalan, itu sesungguhnya masih ada tanda-tanda kebaikan pada diri seseorang. Tapi kalau berbuat salah tidak merasa, berbuat dosa tidak sadar, tidak merasa dosa, tidak merasa salah, bahkan merasa benar. Nah, ini yang khawatir kita kalau punya seperti ini nih, berarti sudah mati jiwa lawamahnya. Kalau jiwa lamanya mati, maka dia cenderung akan yang ketiga, al-amarah bisu, cenderungnya kepada keburukan, senangnya kepada keburukan, bahkan memerintah untuk terus berbuat buruk. Nah, kalau sudah dia memerintah berbuat buruk, setan nggak perlu repot lagi karena dia sendiri sudah berjelma sebagai setan yang berwujud manusia. Gitu, Pak Herman. Syukur Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Adakah yang lain, Bapak Ibu? Aman. Baik, kita lanjut. Yang terakhir, ikhtisar surah. Kita masuki surah Qaf. Surah 50 dalam Al-Quran. Namanya surat Qaf. Itu surah ke-50 dalam Al-Quran. Dan surah ini tergolong surat Makkiyah. Kalau Makkiyah berarti turun di mana Bapak Ibu? Turun di Makkah. Jumlah ayatnya yang paling masyhur 45 ayat. Ya. Kenapa disebut surat Qaf? Surat ini disebut surat Qaf karena dimulai dengan ayat Qaf wal Qur'anil Majid. Itu ayat pertamanya Qaf. Namanya surat Qaf. Ada nama lain surat ini. Nama lain surat ini adalah surat Al-Basiqat. Basiqatul lahatul nadid. Rizqan lil ibad. Gitu ya. Itu ayat ke-10 dalam ayat surat ini. Maka disebut juga surat itu surat Al-Basiqat. Gitu ya. Artinya yang tinggi. Surat Qaf ada surat ke-28 dari 29 surat yang dimulai dengan muqatta'ah. Huruf-huruf pendek. Bukan huruf-huruf tunggal ya. Ini surat ke-28 dan 29, jumlahnya 29. Yang alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, hamim. Nah, ini jumlahnya 29. Yang ke-28-nya adalah surat Qaf. Ya. Nanti apa yang ke-29-nya kita akan temukan nanti. Surat ini dimulai dengan muqatta'ah Qaf. Itu surah ke-6 dari 23 surat yang diawali dengan pernyataan sumpah. Setelah huruf muqatta'ah yang dinyatakan dengan sumpah atas nama Al-Quran.
Keutamaan surat nih Bapak Ibu para imam boleh nih ya Bapak-bapak yang mengimami sholat boleh nih kita perhatikan hadis ini. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang membaca surat Qaf pada rakaat pertama sholat subuh. Oh, ini kalau apa namanya dibaca lumayan panjang nih Bapak Ibu nih. Itu ya. Wah, asal betah aja imamnya pada makmumnya. Kalau suaranya bagus sih, kalau qari yang membacanya, wah seneng ini, enak nih. Tapi kalau yang membaca nggak karu-karuan, tajwidnya buradul, suaranya pas-pasan, aduh, pegel membaca surat Qaf segitu banyaknya dibaca semua, kan gitu. Hmm. Oke, Sholat subuh. Selain sholat subuh, Nabi juga membacanya pada hari raya. Raya. Sedang menurut riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi SAW membaca surat ini pada tiap-tiap membaca khutbah pada sholat Jumat. Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa surat Qaf sering dibaca oleh Nabi SAW di tempat-tempat umum untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Begitu pula tentang hari bangkit, hari hisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lainnya. Jadi lumayan komplit ini surat ini nih. Maka nanti kita akan bicara pertikaian orang-orang yang dulu di dunia akrab, yang dulu di dunia apa namanya soulmate, di dunia ngefan, gitu ngefan kepada orang, ngefan kepada kelompok, ngefan kepada partai, ngefan kepada apa itu nanti saling menuduh, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Di akhirat nanti akan saling apa namanya itu mencelakakan satu dengan yang lainnya. Di hadapan Allah mereka mengatakan ini gara-gara dia ya Allah. Lalu dia mengatakan yang dituduhnya itu ini gara-gara dia. Saling tuduh, saling lempar tanggung jawab. Di dunia dulu dia bersahabat, di dunia dulu dia akrab. Di akhirat akan saling menjatuhkan dan saling melaknat satu dengan yang lainnya. Lalu Allah bilang kalian dua-duanya salah. Kalian dua-duanya tidak perlu berdebat depan saya. Hei malaikat, lempar dua-duanya orang ini ke neraka. Nah, nauzubillah min dzalik. Gitu. Jangan sampai nauzubillah min dzalik kecintaan kita kepada orang menjadikan kita justru mengabaikan perintah Allah. Kecintaan kita pada kelompok jangan sampai menjadikan kita tidak adil, berbuat kezaliman kepada yang lain. Baik, kita lihat nanti. Tema utama, tema yang diangkat dalam surat ini adalah masalah hari kiamat dan rasa takjub orang kafir, bagaimana orang-orang yang mati dan rusak badan kembali hidup. Allah katakan untuk membangkitkan orang yang sudah mati sangat mudah bagi Allah daripada menciptakan dulu dia, karena dulu dia ciptakan dari tiada, tidak ada. Kalau nanti dibangkitkan dari sesuatu yang sudah ada. Apa sudah ada? Debunya, tulangnya masih ada. Nah, kalau dulu dia jadi manusia, kan dari tidak ada. Lalu menjadi nutfah awalnya. Lalu menjadi daging, menjadi darah, dan seterusnya. Sehingga tumbuh manusia. Dari tidak ada saja Allah bisa menciptakan apalagi yang sudah ada. Tinggal mengembalikan. Itu lebih gampang bagi Allah. Itu jawaban bagi orang-orang kafir yang mengatakan, kita sudah selesai dunia saja. Gitu. Dan tadi tidak dibangkitkan lagi, nggak mungkin kita dibangkitkan lagi. Mereka menganggap mustahil bahwa kita akan kembali lagi hadir, kembali lagi akan muncul hidup seperti di dunia. Khayal-khayalan untuk menunjukkan khayalan hampa mereka. Ya. Samping itu surat ini juga menyebutkan tentang tanda-tanda tauhid dan qadrat ilahi dan juga beberapa perintah moral dan sosial kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokok-pokok kandungannya. Satu, menceritakan bahwa kelak setiap manusia akan hadir di padang mahsyar. Akan hadir di padang mahsyar. Sama dua malaikat, di mana satu malaikat sebagai pengiringnya dan satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Malaikat pengiring supaya orang ini nggak lari kemana.
Menjelaskan bahwa Allah lebih dekat dengan manusia daripada urat leher mereka sendiri. Nanti kita jelaskan. Apa yang maksud dengan Allah dekat itu? Menceritakan bahwa manusia dibangkitkan dari alam kubur bagaikan tanah kering yang disiram hujan menjadi hidup kembali. Seperti apa? Tumbuhan, tanaman yang dulu karena kekeringan habis, sirna, mati. Tapi kemudian turun hujan, maka kemudian tumbuh kembali. Nah, seperti itulah manusia. Kering, mati, itu manusia. Terus nanti kena hujan, tumbuh lagi. Ah, gitu kira-kira. Menjelaskan anjuran memperhatikan kejadian-kejadian langit dan bumi. Menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Menceritakan keingkaran orang-orang musyrik terhadap kenabian dan hari kebangkitan. Menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada ancaman Allah. Lalu di ayat ke-27 ada kata-kata qarin. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Bapak Ibu muliakan, ini perdebatan antara orang bahkan dengan jin. Kan manusia seringkali mengatakan kalau kita keliru, kalau kita salah nih gara-gara setan. Maka setan nanti membela diri di hadapan Allah. Nih ayatnya. Artinya yang menyertai dia berkata, Qorin, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tapi dia yang sesat. Tuh kan. Setan saja angkat tangan. Nggak mau disalahkan. Apalagi orang. Gitu. Setan saja angkat tangan, yang nggak mau disalahkan. Ya. Pada ayat ini qarin yang dimaksud adalah dari kalangan syaitan atau jin yang selalu membersamai manusia di hidup nih. Dan menyesatkannya pada hari kiamat, syaitan akan berlepas diri dari orang-orang yang pernah dia sesatkan. Dengan berkata, tugas saya telah selesai. Saya telah menyesat kamu dan silakan engkau mengurus dirimu sendiri di hadapan Allah ya. Dan saya berlepas diri darimu. Orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan menuntut pada hari kemudian. Dan yang paling pertama dia tuntut adalah syaitan berkata, ya Rob, dia telah menyesatkan saya. Itu kata orang yang kata manusianya. Maka syaitannya mengatakan, oh, dia sendiri tanggung jawab, jangan nyalahkan saya. Sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan bahwasanya dia menuntut dua malaikat, ya, dengan berkata, ya Rabb, malaikat ini yang mencatat amalanku terlalu tergesa-gesa, setelah saya melakukan dosa dia langsung menulisnya, padahal boleh jadi saya bertaubat. Ini kata dia. Jadi malaikat disalahin dah kan gitu ya. Padahal kalau kita baca riwayat hadis Nabi SAW mengatakan, kalau seorang melakukan dosa itu, malaikat tidak langsung mencatatnya. Dia tunggu, kalau dia pagi dia berbuat dosanya, dia tunggu sampai zuhur. Zuhur dia bertaubatnya. Dia tunggu sampai asar. Dia taubatnya. Dia istighfarnya. Tunggu sampai maghrib. Tunggu sampai isya. Tunggu sampai dia sebelum tidur. Ternyata kalau sampai tidur tidak juga dia bertaubat, maka malaikatnya mengatakan, kira-kira kalau bahasa kita, terpaksa kutuliskan keburukanmu, amat sangat sengsaralah engkau, hai Ibnu Adam. Tuh, jadi gitu. Kalau ini menuduh malaikatnya menulis dosa tergesa-gesa, sudah ditulis. Padahal saya kan bisa bertaubat. Nah, padahal dalam riwayat lain, justru malaikat menunda menulisnya sampai hari itu, sebelum ditutup hari itu, malam dia tidur, dia taubatnya. Tuh. Begitu. Tapi kalau orang berbuat baik kebaikan, segera dicatat oleh malaikat. Tidak ditunda-tunda. Tapi kalau berbuat buruk, dia tunda dulu. Barangkali dia akan bertaubat sebentar lagi. Setelah sekilas tentang Qorin. Nah, singkatnya gini Bapak Ibu. Qorin itu adalah, ini menurut pendapat yang paling masyhur dalam ulama, adalah jin yang menyertai manusia dalam hidupnya. Qorin, itulah dia. Nah, jin Qorin ini yang menyesatkan manusia terkadang. Rasulullah SAW bersabda, itu kecuali Qorin aku kira-kira, yang dia telah tunduk kepadaku dan bersyahadat.
Nah, jadi korinnya Rasulullah saja tuh yang tunduk. Korin kita tahu tuh ya. Gitu. Jadi yang membersami manusia itu namanya korin. Dan korin katanya ketika seorang wafat, maka korin itulah yang kadang-kadang menjelmakan dirinya kepada orang. Gitu. Tapi ini bisa saja Ganggu yang hidup nggak? ketika orang itu bermimpi, misalkan diperjumpakan dengan orang-orang yang ada, bisa jadi dia korin, bisa juga memang pesan dari Allah tentang karena manusia yang hidup bisa berinteraksi dengan orang yang meninggal melalui mimpi. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mimpi bisa benar, bisa salah. Bisa betul pesan dari keluarga kita yang sudah wafat, bisa jadi itu adalah memang bersumber dari setan. Nah, itu dia korin namanya. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Apa yang maksud dengan hambanya nih pada ayat ini nih? Mama walaqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gitu ya. Allah SWT telah dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Ibnu Mardawi telah meriwayatkan sebuah hadis tadi Abu Sa'ad Rasulullah bersabda yang maksud dekat itu apa? Dekat ya. Maksud dengan dekat apa? Allah dekat dengan hambanya. Allah dekat dengan hambanya. Ini ada 4 kemungkinan nih. Ia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Itu artinya menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Yang kedua, ia seolah-olah dinding antara manusia dengan hatinya. Ia memegang setiap binatang pada ubun-ubunnya. Dan yang terakhir, ia bersama dengan manusia di mana saja mereka berada. Itu riwayat Imam Mardawih, Ibu Mardawih ketika menjelaskan surat Qaf ayat 16 ini. Jadi Allah dekat dalam kita bisa secara fisik, bisa juga dalam artian pengawasannya yang dekat kepada kita. Gitu. Jangan cari dekatnya Allah di mana, karena itu nggak mungkin didapat. Tetapi yang jelas bahwasanya Allah dekat dengan manusia pengawasannya. Dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita melalui tangan malaikat-malaikat. Sabab nuzul ayat 38-39. Diriwayatkan oleh Ibnu Hakim yang menganggap hadis ini sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa orang Yahudi menghadap Rasulullah SAW bertanya tentang pembuatan langit dan bumi. Rasulullah SAW menjawab, Allah membuat bumi pada hari Ahad dan Senin serta membuat gunung-gunung dan segala memberi manfaat pada hari Selasa. Pada hari Rabu Allah membuat pohon-pohon, air, kota-kota, keramaian dan keruntuhannya. Allah membuat langit pada hari Kamis serta membuat bintang-bintang, matahari, bulan dan malaikat pada hari Jumat. Dan hanya tersisa 3 jam. Pada jam pertama Allah membuat ajal bagi yang mati. Jam yang kedua melemparkan penyakit-penyakit kepada segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dan pada jam ketiga menciptakan Adam dan menempatkannya di surga serta memerintahkan iblis supaya sujud kepada Adam. Allah mengeluarkan Adam dari surga pada jam ketiga itu. Nah, ini kan sumber informasi seperti itu tuh Bapak Ibu. Berkata orang Yahudi terus, apalagi hai Muhammad? Rasulullah menjawab, Allah bersemayam di Arash. Kaum Yahudi berkata, engkau benar dan sekiranya engkau meneruskan cerita itu, tentu engkau akan mengatakan bahwa kemudian Allah beristirahat. Maka Nabi SAW sangat marah. Maka turunlah ayat ini yang membantah anggapan kaum Yahudi bahwa Allah perlu istirahat. Gitu. Nggak ada istirahat, emangnya manusia capek. Tumastawa alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Arash, iya. Sebab nuzul 45 diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Amr Qais al-Malai yang bersumber dari Ibnu Abbas, diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir bersumber dari Amr tetapi mursal. Hadis ini ada yang bermasalah perawinya. Bahwa para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cobalah Tuhan memperingatkan kami. Maka turunlah ayat 45 sebagai perintah kepada Rasulullah untuk mengingatkan mereka dengan Al-Quran. Fa'angdirhum, berikan peringatan bil Quran, peringatkan mereka dengan Al-Quran. Faedah surat, ini terakhir Bapak Ibu. Apa faedah surat Qaf ini kalau kita baca?
Nah, ini menurut sebagian ulama dapat dijadikan wasilah atau doa untuk menyuburkan tanaman, berdoa pada Allah. Bisa saja melalui surat Qaf ini Allah menyuburkan tanaman. Adapun caranya yaitu dengan membaca surat Qaf ayat 1 sampai 11 secara istiqamah terus menerus, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Insya Allah atas izin Allah tanaman yang kita hajatkan akan disuburkan oleh Allah. Tentu saja semuanya dengan izin Allah. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai wasilah atau doa untuk menghilangkan ketakutan, kesedihan, gitu ya, kesedihan, ya, sakit perut dan mulut dan seterusnya. Ini faedah, tapi bukan bersumber dari Nabi secara khusus, ini menurut para ulama. Demikian Bapak yang muliakan uraian tentang ikhtisar surah kita hari ini, yaitu surat Qaf, surat ke-50. Selanjutnya kalau ada yang ingin masih tanyakan seperti apa yang kami sampaikan, Bunda Ana silakan. Silakan. Adakah yang izin bertanya? Jika tidak, karena waktu juga yang membatasi, silakan Ustadz ditutup dengan doa. Baik. Ya. Itulah surat pertemuan kita yang kelima ini. Kita akan lanjutkan nanti. Insyaallah. Ke-6 insyaallah. Mari kita tutup dengan doa Bapak yang muliakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi wa amiraka wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, janji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Ya, selamat beristirahat. Salam sehat. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.